semua, selamat datang kembali di iTech Live. Nah, di video kali ini gue mau cerita sedikit ke kalian soal experience gue saat gue di Bangkok ya, sekitar bulan Desember 2024 lalu. Kalau kalian ingat video survei bahan bangunan di Apple Store ya. Nah, di samping itu, sebenarnya saat gue di Bangkok kemarin itu, selain gue survei bahan bangunan, gue nyempetin ikut kamera experience untuk iPhone 16 series ya. Ini untuk yang base modelnya. Di sana gue juga nggak sendirian karena dibarengin sama teman-teman influencer lainnya. Nggak cuma dari tech reviewer juga, ada dari lifestyle segala macem, banyak lah pokoknya. Seru banget dan asik-asik banget lah orangnya. Dan kemarin tuh gue dapet kesempatan ya untuk nyobain kamera experience iPhone 16 base model, khususnya untuk foto di dalam studio gitu ya. Jadi indoor dengan lighting yang proper, ada modelnya juga. Pokoknya bener-bener setupnya tuh udah maknyus banget lah. Dan ternyata gila ya, segokil itu kalau lu foto dengan menggunakan iPhone. Ketika lu punya setup lighting yang tepat, jaraknya tepat, tidak terlalu harsh, bagus pak. Modelnya juga mendukung gitu. Kalau gua kan biasanya motoin ya diri gua sendiri gitu. Jadi udahlah, bagus. Oke, kita kembali lagi. Jadi kemarin tuh gue nyobain photographic styles. Ini fitur yang juga hadir di iPhone 16 base model. Langsung tuh gue operasiinnya pakai fitur kamera kontrolnya ini. Jadi ya dengan kamera kontrol ini lu bener-bener udah touch free lah. Ibaratnya nggak usah mencet-mencet touchscreen lagi. Tangan lu yang lagi ngehold HP lu itu bisa langsung pilih settingan di kamera lu. Photographic styles ini tuh sebenarnya intinya tuh kayak filter ya. Cuman dibungkus dengan UI yang sangat menarik gitu sama Apple. Dan gak hanya sekedar filter biasa gitu, tapi memberikan lu ruang yang lebih fleksibel untuk adjust filter yang lu inginkan. Shadownya, highlightnya, tone-nya, paletnya. Jadi lu bener-bener bisa full control untuk tone color foto lu, moodnya tuh mau kayak gimana, mau cold, mau warm, mau agak naik shadownya, semua itu dikemas dalam fitur photographic style ini. Yang menurut gue ya, kayaknya orang yang baru pertama kali pakai iPhone itu bisa langsung GR sendiri gitu. Sepertinya aku mahir sekali dalam dunia fotografi. Kurang lebih seperti itu. Dan gue juga sempat ngetes untuk lensa ultra wide-nya ya, untuk rear kamera iPhone 16, yang mana seperti yang gue bilang tadi, ketika lightingnya proper, ini ya bagus-bagus aja gitu. Nggak sabar nunggu patch lensa ultra wide iPhone 16 ikutan 48 megapiksel juga nih, kayak di Pro modelnya. Dan gue juga sempet ngetes untuk performa makro fotografinya ya, untuk di iPhone 16 base model. Gua moto bola mata modelnya itu bener-bener detailnya pol-polan coy. Ini bener-bener result dari kamera belakang iPhone 16 base model. Cakep banget. Dan sedikit tambahan aja ya, alasan utama istri saya dia upgrade ke iPhone 16 yang base model. Alasan utamanya ya karena makro fotografi. Karena dia suka banget moto-motoin bunga, moto-motoin lebah, kalajengking, rusa. Ya pokoknya dia suka lah makro fotografi. Dan dengan supportnya makro fotografi ini di iPhone yang base modelnya, itu ya good news banget buat dia. Dan semoga aja ada juga di antara kalian yang juga suka dengan makro fotografi dan kalian adalah pengguna iPhone base model. Nah di iPhone 16 base model tahun ini, lagi-lagi yang menjadi pembeda dengan iPhone 15 base model di tahun 2023 lalu, si iPhone 16 ini itu udah built for Apple Intelligence. Udah didesain untuk bisa running fitur-fitur Apple Intelligence sejak lahir gitu, since born. Dan ya kalau kita mundur sedikit di seri iPhone 15, ya cuma iPhone 15 Pro sama 15 Pro Max yang bisa nyobain fitur Apple Intelligence. Sedangkan untuk yang di seri iPhone 16, mau iPhone 16e, iPhone 16 base, mau 16 Pro, itu emang udah dari factory-nya, udah dari sananya, itu memang sudah didesain khusus untuk bisa running fitur-fitur Apple Intelligence. Artinya apa? Ya ini iPhone bakalan future proof. Semua lini iPhone series 16 ini bakalan bisa ngikutin update-update perkembangan fitur yang bakalan di patch Apple ke depannya, terutama soal Apple Intelligence ini. Dan kemarin gue pun juga nyoba fitur Apple Intelligence ini di iPhone 16 base model. Salah satu fiturnya lah yaitu erase object ya, atau object eraser. Ya di situ gue nyoba ngilangin objek yang menurut gue itu cukup ngeganggu dan cukup ngedistraksi ya dari subjek utama yang ada dalam foto itu. Dan ya memang semudah itu. Dan harapan gue harusnya ke depannya bakalan bisa jauh-jauh lebih advance lagi nih sama Apple di patch untuk fitur-fitur lainnya lah. Dan kalau ngomongin soal
soal kenyamanan make kamera kontrol ya, gue mungkin statement gue bakalan masih tetap sama seperti pada saat gue review iPhone 16 Pro. Kalau lagi orientasi landscape, lagi miring dan pakai telunjuk, that's okay lah. Tapi kalau lagi portrait, lagi berdiri, gue masih agak awkward aja gitu rasanya untuk ngepasin ibu jari gue bener-bener harus landed, stay, bisa scroll-scroll di area kamera kontrol, karena cara megangnya juga awkward banget, nggak seperti pada umumnya orang megang iPhone. Tapi I don't know, mungkin gue cuma butuh adaptasi aja dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa ngebiasain diri menggunakan fitur kamera kontrol saat orientasi iPhone lagi portrait atau lagi berdiri sekalipun. Dan menjelang akhir sesi kamera experience-nya, di sana gue nyobain fitur audio mix yang udah kita bahas juga, yang mana ya ini tuh sebenarnya fitur yang mirip-mirip kayak cinematic mode, hanya aja untuk di audionya gitu. Tapi tugasnya audio mix ini adalah ngasih filter, entah untuk ngasih efek kayak lagi di studio, untuk fokus hanya dengan subjek yang in frame, atau ada mode sinematik yang tetap mempertahankan suara-suara ambient sekitar namun dengan level-level yang bisa kita adjust juga. Dan di samping itu juga kita nyobain fitur 120 fps-nya untuk di iPhone 16 Pro model ya, eksklusif. Ya, 120 fps-nya ini bukan hanya slow motion, melainkan kalian bisa play secara real time, yang mana hasilnya tuh ya bakalan smooth banget ya. Apalagi untuk slow motionnya ini bener-bener halus banget sih result slow-mo-nya. Dan juga 120 fps ini bisa juga kalian rekam hingga di resolusi 4K sekalipun. Dan terakhir gue juga sempat nyobain Final Cut Camera. Ini bisa dibilang sesi yang paling gue rekam di kepala gue ya di antara semuanya. Maksud gue mungkin karena minat gue itu lebih ke video dibanding ke kamera, dan gue bener-bener ngeliat setup 2-3 iPhone gitu ya, ditaruh beberapa angle dengan studio yang proper, dengan lighting yang proper, dan tentunya dengan sebuah iPad ya yang running aplikasi Final Cut Camera ini. Jadi lu bener-bener bisa ngerekam secara bersamaan dan lu full control di iPadnya itu. Lu mau switch kamera, lu mau ngatur bokehnya, aperture-nya, bukaannya, lu mau set ISO segala macem, lu bener-bener bisa full control di iPad-nya itu in case lu nggak punya tim, nggak punya kru untuk standby di masing-masing iPhone itu gitu. Jadi memang fitur Final Cut Camera ini untuk kedepannya ya, ini bakalan ngebantu banget buat filmmaker atau content creator yang emang udah terjun ke ekosistem Apple. Jadi memang dari Apple-nya nih kayak nih gue sediain software-nya, hardware-nya, lu tinggal berkreativitas aja lah. Dan ya setupnya kemarin tuh kayak lagi podcast gitu ya, lu kayak bisa pindah-pindah kamera semudah menyentuhkan tangan lu ke layar iPad-nya, atau mungkin di post production-nya setelah syutingnya baru lu set pindah kamera A, pindah kamera ini tanpa harus ribet lagi nge-sync audionya segala macem. Itu gokil banget sih, dan di situ gue bener-bener kayak tercerahkan gitu ya. Ternyata iPhone atau iPad mau yang base model sekalipun ternyata capability-nya, kemampuannya itu bisa beyond gitu, bisa di luar itu. Dan ya setelah nyobain kamera iPhone 16 base model secara langsung dengan upgrade fitur-fitur terbarunya, menjadikan iPhone 16 ini menurut gua sepertinya jauh lebih menarik ya. Untuk kalian yang pengen upgrade mungkin sebelumnya dari seri iPhone 15, 14, 13, apalagi 12 dan seterusnya gitu. Versi lengkapnya mungkin nanti bakal gua ulas di iPhone 16 full reviewnya ya, karena ya kalian kalau nonton video iPhone 16 Pro kemarin kalian tahu sendiri gaya videonya kayak gimana. Tentunya itu tidak sebentar ya guys untuk bikinnya. Stay tune aja, kita akan bahas versi lengkapnya. Di video kali ini gue cuma pengen ngasih highlight sedikit dan berbagi pengalaman aja pada saat kemarin gue ke Thailand ya. Itu selain kita survei bahan bangunan Apple Store, kita juga sekalian ngetes untuk kamera experience iPhone 16 yang base model. Dan ya segitu dulu aja untuk video kali ini. Thank you untuk kalian yang sudah selalu menantikan video-video dari iCek Live, sudah selalu nonton video kita, like, comment, share juga. Ya thank you so much lah. Silahkan diskusi di kolom komentar di bawah. Kira-kira kalian bakal upgrade ke iPhone 16 nggak tahun ini? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Silahkan diskusi aja di kolom komentar di bawah. Dan stay tune untuk video-video lainnya dari iCek Live. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra. Until next time. Goodbye.